Shalom dan selamat malam. Kita berjumpa kembali pada malam ini dalam doa dan renungan malam Jemaat Dadi. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memasuki doa dan renungan malam pada malam ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terus kami nikmati sampai malam ini. Terima kasih sepanjang hari Tuhan boleh bersama dengan kami. Malam ini kembali kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Roh Kudus, kuasai kami dan terangi hati kami, agar firman-Mu yang hendak kami baca saat ini menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca bersama pada malam ini, saya telah mempersiapkan dari kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Saat ini kita akan belajar dari seorang wanita yang sangat luar biasa dalam menghadapi ujian hidup. Berbicara mengenai ujian hidup, pastinya ini merupakan hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan seseorang. Saudara pribadi yang bernama Hana yang kita baca saat ini, Hana ini adalah seorang istri dari Elkana, seorang Efraim. Elkana ini memiliki dua orang istri, yang satu namanya Hana dan yang satu namanya Penina. Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak. Dalam kondisi seperti inilah yang dirasakan oleh Hana. Hana merasakan kondisi yang begitu tidak nyaman, suatu kondisi yang sangat menyedihkan bagi Hana. Terlebih ketika Penina selalu menyakiti hati Hana, menyakitinya setiap saat. Dan mungkin kita bisa membayangkan Penina ini selalu menghina Hana setiap hari, mengolok-olok Hana setiap hari karena keadaannya yang mandul. Sehingga Penina memang merasa di atas angin karena ia memiliki anak dari perkawinannya dengan Elkana. Nah, kita bisa bayangkan saudara, bagaimana kehidupan keluarga Elkana ini. Suatu kehidupan keluarga di mana Elkana dengan terang-terangan telah membagi cintanya, membagi kasih sayangnya, perhatiannya, waktunya, tenaganya untuk kedua istrinya. Sekalipun dikatakan ia selalu berusaha adil, namun sejatinya, bisakah ia benar-benar bersikap adil? Tentunya tidak. Sungguh satu kehidupan yang sulit dialami oleh keluarga Elkana ini. Namun demikian, Hana tetap belajar untuk sabar. Ia berusaha kuat, berusaha untuk tegar menghadapi semua pergumulan hidup yang ia alami.
sebagaimana namanya yang berarti kemurahan hati, Hana belajar untuk menerima kenyataan. Hana belajar untuk menerima apa yang ia hadapi ketika itu. Saudara, dikisahkan bahwa suatu kali, sebagaimana menjadi kebiasaan bagi keluarga Elkana ini untuk setiap tahun pergi ke Silo untuk beribadah di bait Allah. Ini dari tahun ke tahun. Elkana beserta seluruh keluarganya pergi mempersembahkan korban bagi Tuhan. Ini dari tahun ke tahun. Jarak antara Rama dan Silo itu sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar 24 km. Namun karena kondisinya yang tidak mengenakkan bagi sosok Hana, sehingga jarak antara Rama dan Silo dirasakan oleh Hana sebagai sebuah perjalanan yang semakin lama, semakin jauh dan semakin berat. Ketika mereka di bait suci, Hana berdiri di ruang bait suci. Hatinya kita bisa bayangkan, hatinya itu sedih karena keadaannya, karena pergumulannya. Sehingga dia menangis terseduh-seduh. Sementara Imam Eli yang duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan ketika itu, matanya tidak pernah berhenti memperhatikan apa yang dilakukan oleh Hana. Apa yang diutarakan oleh Hana sebagai pengaduannya kepada Tuhan. Di mana pengaduan itu menyeratkan suatu pergumulan yang sangat berat yang dialami oleh Hana. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap sabar dalam menghadapi pergumulan hidup seperti yang dialami oleh Hana? Saat ini kita diperhadapkan dengan wabah virus corona yang tak kunjung berakhir, tak kunjung berhenti. Hari ini kita akan belajar dua hal penting bagaimana Hana bisa tegar dalam menghadapi persoalan hidupnya. Pelajaran yang pertama adalah Hana bertekun dalam doa. Saudara-saudara, ketekunan dalam hal berdoa memampukan kita menjadi pribadi yang kuat dan sabar dalam menghadapi persoalan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesabaran Hana membuka jalan Tuhan. Dalam doanya, Hana terus belajar tetap sabar. Bukan saja sabar dalam menghadapi badai hidup, tetapi juga Hana sabar dalam menantikan jawaban doa-doanya. Sehingga pada akhirnya Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Inilah pelajaran penting yang kita bisa belajar dari Hana. Semoga jemaat Tuhan pun tetap memiliki kesabaran dalam menjalani pergumulan hidup yang berat yang kita alami saat ini. Amin. Mari bersama kita bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang kita boleh dengar bersama saat ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, kepadamulah kami terus menaikkan syukur kami atas kasih-Mu yang kami nikmati dalam kehidupan kami bersama-sama keluarga. Sehingga pada malam ini Tuhan kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami bahwa Tuhan senantiasa menopang dan memberkati kami sekalipun kami terus bergumul dengan adanya virus corona yang terus terjadi dalam kehidupan kami bersama-sama. Malam ini kami berdoa Tuhan terus tetap kuatkan kami, Tuhan terus beri kami kesabaran bersama seluruh jemaat-Mu di Jemaat Dadik. Sehingga lewat kesabaran itu kami terus menaikkan doa kami terus menanti kasih dan penyertaan Tuhan.
Dalam kerendahan hati pun seperti Hana kami berdoa, Tuhan, Engkau yang melihat keberadaan kami, Engkau yang melihat kepedihan kami. Karena itu sekiranya mungkin Tuhan, biarlah virus corona ini berlalu dari kehidupan kami bersama-sama. Bapa di sorga, malam ini kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat dari dalam keberadaan yang mereka alami bersama-sama. Kami doakan jemaat-Mu yang sedang berduka saat ini, keluarga Bapak Martin Rante Tondok dan keluarga Yakub Maro. Kami doakan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa hadir dalam pergumulan duka yang mereka alami. Biarlah mereka terus berpengharapan hanya pada Tuhan, terus sabar menghadapi semua kenyataan yang kami alami, dan tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti selalu memberi yang terbaik sekalipun saat ini mereka sedang berduka. Penghiburan dan kekuatan daripada-Mu lah kiranya Engkau karuniakan bagi mereka sekeluarga. Demikian pun Tuhan, kami doakan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa kepada-Mu, mendoakan Nyonya Matius Nimbo, Ibu Dina Kamolan, Bapak Simon Kaaruan, Nyonya Marta Tombi, Bapak Thomas Buntulobo, Saudara Franky Tulenan, Ibu Maria Sanda, Nyonya Agustina Lande, Nyonya Pongtengko, Ibu Alfrida Tandililing, Nyonya Lembang, Ibu Yohana Mandaling, Ibu Thomas Paya, Ibu M. Palilu, Ibu Hermin Bamba, Ibu M. Sende, Ibu Berta Sampe, Ibu Yohana Konda, Diaken Julianus Nura Somba, anak kekasih Iren Eunike Lebang, dan Bapak Sundun Padang. Kami doakan Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam pergumulan sakit yang mereka alami, dan Engkau yang senantiasa kami percaya akan terus memberikan kekuatan bahkan kesembuhan bagi mereka. Juga Tuhan, kami doakan seluruh jemaat-Mu yang saat ini mereka serba terbatas karena persoalan usia. Kami doakan orang tua kami yang sudah dalam usia lanjut, kiranya Tuhan terus memberi kekuatan iman bagi mereka, sehingga sekalipun mereka secara fisik serba terbatas, tetapi iman mereka akan senantiasa kuat untuk tetap berpengharapan bagi Tuhan. Kami tak pernah berhenti mendoakan saudara-saudara kami, tenaga medis, dan semua yang terlibat di rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, beri mereka pengharapan bahwa apa yang mereka laksanakan adalah suatu pekerjaan yang sungguh mulia di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, biarlah mereka dengan sukacita merasakan kasih Tuhan lewat pertambahan usia. Kami doakan seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi, berkati Tuhan, nyatakan kuasa dan kasih-Mu bagi mereka, sehingga mereka menikmati kehidupan dalam penyertaan Tuhan dalam kondisi apapun yang kami alami, bahwa Tuhan senantiasa hadir, menopang dan menyertai seluruh jemaat. Bapa di sorga, ini doa kami bersyukur dan berpengharapan dengan penuh keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian doa dan renungan malam pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.